Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, viewer netizennya atau FBI. Abi Fadli hari ini masih belum bisa bergabung dengan atau FBI karena masih bertugas bersama teman-teman di kejuaraan Pos Pedasu Sumatera Utara. Terima kasih. Lain kali nanti kita bisa ketemu dan harapannya atau FBI segera datang kemari biar kita buat konten di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketepatan tanggal 22 Desember. Kebetulan hari Ibu hari ini. Hari Ibu. Iya. Jadi kami mengenang, kebetulan ibu kami memang sudah tiada. Iya. Jadi bagi netizen yang mungkin tidak merasa ada ibunya, mungkin merasa terbawa harus juga lah ya kan. Iya. Jadi sebelum acara ini mulai kita yel-yelkan dulu lah ya kan. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Baiklah, sebelum ini acara kita mulai atau ingin berpantun dulu ya. Ingin pantun ya? Iya. Melihat awan menjadi kelabu. Melihat awan menjadi kelabu. Saat menulis di atas kertas. Saat menulis di atas kertas. Tiada pengorbanan setulus ibu. Iya. Kasih sayangnya tiada batas. Allahu Akbar, subhanallah. Terharu kan? Terharu kali. Terharu. Iya, kalau kita sudah bicara tentang ibu, pasti yang muncul adalah kesedihan. Iya, betul. Yang muncul adalah teringat dengan segala apa yang pernah ia perjuangkan sama kita. Nah, untuk awalnya Ustadz kasih dulu kesempatan Datuk bercerita tentang hal-hal yang berkenaan dengan ibu. Nanti Ustadz juga akan bercerita bagaimana perjuangan ibu Ustadz di dalam kehidupan Ustadz sampai Ustadz sekarang ini. Seperti itu. Iya. Ya, sebelumnya kalau kita menceritakan tentang ibu ini memang tiada putus-putusnya. Betul. Sampai dunia pun akhirat. Walaupun beliau itu memang sudah tidak ada lagi bersama kita, namun kita masih mengenang jasa-jasa beliau. Waktu ketika ibu masih sehat lah, atau merawat dengan seksama, merawatnya teliti. Iya kan, pagi siang malam, siang dan malam. Tapi akhirnya memang Allah lebih sayang kepada dia. Akhirnya ibu kita pun berpulang. Sebenarnya setelah tiada baru kita terasa kan gitu. Jadi menurut Ustadz, yang Ustadz alami apalah? Seperti ini. Kalau kesedihan di meninggalnya orang tua, diawali meninggalnya bapak di tahun 80. Kemudian di akhir-akhir perjalanan Ustadz udah punya anak, punya keluarga, barulah ibu dipanggil. Kami menyebutnya emak. Jadi emak itu sosok suku guru yang tak bisa dibandingkan dengan suku guru lainnya. Kenapa demikian? Ya mungkin minta maaf kalau kita semua mengidolakan ibu kita, itu suatu hal yang positif. Ya, untuk kesempatan kali ini izinkan Ustadz ingin mengidolakan ibu Ustadz, yang ibu Ustadz itu kami panggil dengan emak. Jadi di 8 November 1968 kita lahir. Ini dari perjuangan pertama. Emak cerita bahwasanya kelahiran Ustadz berbeda dengan kelahiran abang, kakak, dan adik. Dan ini diceritakan setelah kita udah mulai dewasa. Gimana rupanya ceritanya, Mak? Pada saat itu Mak di rumah dan udah merasa rasa sakit. Udah mau melahirkan. Udah terasa sekali sakit mau melahirkan. Akhirnya Mak pingin dibawa ke rumah sakit ke bidan. Tapi tiba-tiba rasa sakit itu hilang. Sehingga akhirnya diputuskan udahlah, mungkin besok atau 2 hari lagi. Mak pun tak jadi ke rumah sakit. Dan Abah, almarhum Bapak, dia pergi jualan. Nah, yang amat sangat membuat kita miris cerita ini, tidak ada Mak, tidak ada orang di rumah, tidak ada siapapun. Mak melahirkan kita sendiri tuh. Sendiri tanpa bidan. Tanpa bantuan dari sendiri bidan. Tanpa bantuan orang lain. Kebetulan dia juga termasuk dukun beranak yang mengerti tentang persalinan. Dia lahirkan kita sendiri tanpa bantuan, dan tatkala bidan datang, perawat datang, tinggal menggunting uri-uri pusat itu. Jadi ini yang pertama sekali emak itu memberikan sesuatu yang terbaik buat hidup dan kehidupan kita. Kalaulah boleh emak tidak pandai, tak tahu minta tolong kepada siapa, bisa dikatakan ya semua itu memang izin Allah. Tapi mungkin kita nggak tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini tuh. Seperti itu tuh.
satu ya. Iya. Nanti masih banyak lagi cerita Iya. tentang ibu. Atau ada lagi? Kebenaran pas hari ibu hari ini, yang apa yang kami alami mungkin netizen juga ada sebagian mengalami juga, Iya, ya kan. pasti. Jadi kita bukan terbawa arus dengan kejadian seperti itu. Iya. Cuman kita mengenang jasa-jasa orang tua tadi. Dulu Atuk memang dulu pelawan kali kepada orang Allah tua. Akbar, sama lah tuh. Apa yang dikatakan orang tua tadi, tidak mau. Iya. Ya Allah, sesudah Atuk mengetahui Iya. besarnya dosa yang diderita tanggung anak tadi, ya Kalau kan. mengatakan ya kan. Kepada orang tua memang. Jadi bagi netizen kalau masih ada orang tua kita, jagalah, sayangi mereka. Jangan menyesal. di Jangan kemudian menyesal. hari. Seperti kami ini kan udah tiada, kami menyesali, baru terasa kami. Ya bayangkanlah ketika hari Lebaran datang, seharusnya kalau memang masih lengkap orang tua kita, kita berkumpul bersama, bersalaman, kita minta maaf. Berpelukan. Ya sekarang ini kami mengalami tak ada lagi orang tua, bagi siapalah kami lagi meminta maaf. Iya. Tapi walaupun kayak gitu, ya kita sebagai anak tadi jangan putus berdoa lah. Ya, berdoa terus. Dia mengharapkan juga doa kita seterusnya, betul. ya kan? Begini. Tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Akan tetapi di beberapa hadis menyatakan prioritas yang pertama adalah ibumu, baru ayahmu. Artinya apa? Bukan ayah dibeda-bedakan, akan tetapi ada skala prioritas karena begitu beratnya perjuangan seorang ibu dari mulai proses mengandung, melahirkan, menyusui sampai besar. Seperti yang Atuk sampaikan tadi, Ustadz juga terasa. Ustadz termasuk di antara 8 orang anak emak, termasuk Ustadz dulu latar belakang yang lumayan nakal, tanda kutip, tapi tidak sampai kepada nakal-nakal yang sifatnya narkoba dan sebagainya. Nakal ukuran anak-anak. Tapi walaupun demikian, sebenarnya emak udah nggak sanggup. Bayangkan. SMP aja kita sampai 4 sekolah kita pindah tuh. Iya, saking bandalnya tadi. Apa kata mak? Sampai kapanpun mak akan buat kau ini selesai pendidikannya. Nah, yang keempat kalinya kita tamat, akhirnya kita buat ulah lagi. Mak memutuskan rapat keluarga, udah Bustanuddin kita kirim saja ke pondok pesantren. Itulah langkah pertama yang mak lakukan untuk pendidikan kita tuh. Tujuannya untuk menyelamatkan anaknya yang sudah mulai terpengaruh dengan keadaan sekitar. Kita diberangkatkan langsung dengan pakaian basah sambil mak berdoa, Bus, panggilan sehari-hari Bus, baik-baik di sini, buat bangga mama. Itu yang teringat sekali, buat bangga mama, berguna bagi bangsa dan negara, dan itu buat Ustadz terhujam jauh ke hati sanubari yang paling dalam. Sehingga Ustadz akan buat emak bangga. Satu diantaranya pulang dari pesantren berapa bulan, Ustadz sudah bisa ceramah ke beberapa tempat dan emak bangga. Itu anakku, woi, itu anakku. Itu anakku yang dulu sering sekali membuat aku susah. Tapi alhamdulillah sekarang dia buat aku senang, aku bangga punya anak seperti dia. Itu satu. Konten ini mungkin menurut sebagian terlalu cengeng, tapi ya di momentum Hari Ibu ini, pertama saya hanya mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu terhebat seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kalau masih punya ibu, sayangi ibu, jaga ibu, jangan buat ibu kecewa ataupun secara umum orang tua kecewa. Kalau sudah kecewa, apalagi orang tua sudah melaknat kita, murka kepada kita tuh, membuat sesuatu perkataan dan itu menjadi doa, dan kita nggak akan pernah selamat kalau doanya itu adalah doa-doa yang untuk tidak baik buat kita. Betul kan tuh? Karena doa orang tua ini tidak dijabah Allah, maksudnya dijabah Allah, tidak dihalangi, tidak ada halangan, tidak ada mahjubnya. Yang macam satu contoh lah ini, orang sebagai anak yang patuh kali kepada orang tua. Bayangkan orang tua yang dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan. Itu di jalan, mungkin di zaman, kalau nggak salah di zaman Nabi dulu, sampai dibawanya ke atas bukit, digendongnya orang tuanya itu sampai tertatih-tatih. Begitu kalilah dia membalas jasa orang tua tadi kan, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi begitulah kita hendaknya kan gitu. Salah satu contoh gini tuh. Jihad fisabilillah itu pada zaman Nabi itu kan penting. Karena perjuangan Nabi, hijrah ke Madinah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diboikot sama kafir Quraisy. Oh, iya. Jadi perdagangannya nggak boleh, Iya. nggak boleh Semua kawin sama dilarang. kaum muslimin, Iya, sehingga iya. diboikot. Udah, apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat? Dia ingin ikut perang. Yo. Dia ingin ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan apa? Mau memperluas daerah Islam. Iya. Terus apa kata Rasulullah? Kau punya ibu? Iya. Punya. Udah, kau jaga ibumu, kau rawat ibumu, sama seperti berjihad fisabilillah. Yo. Tapi kalau kita hitung untuk jihad fisabilillah ini kan surga tuh. Iya, iya. Dan itu mati syahid. Berarti iya. bagi orang kita yang mau menjaga orang tua kita di rumah kita dengan baik, dengan tidak mengirimkannya ke tempat-tempat yang kurang baik, Iya. maka pada posisi ini sebenarnya kita sudah durhaka. Dan kalau kita jaga sampai akhir hayatnya, kalau kesimpulan secara pribadi, Ustadz berani katakan bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang jihad fisabilillah, dan apabila dia meninggal, dia dihitung mati syahid. Karena mati syahid ini ada beberapa tuh, Iya, syahid dunia, kategorinya banyak. ada syahid akhirat. Iya, Jangan disalahartikan lalu orang tidak mau kemana-mana, dia hanya di rumah saja dia katakan dia mati syahid. Tidak seperti itu. Betul kan, Bu? Iya, betul. Ada lagi kira-kira Atuk yang Jadi macam cerita-cerita inilah ini? Ustaz. Karena ada yang seorang kehidupan si anak tadi memang orang berada lah, orang Iya. berduit lah dia. Iya, Dan ketika itu orang tuanya menumpang di rumah dia. Allah Nah, kan gitu. Karena dia orang yang duit Berada. banyak, orang yang berada. Jadi orang tua tadi bukan diasuhnya, Allah. diantar kalau ke panti Iya, asuhan, disuruhnya bukan orang panti asuhan, menjaga. panti jompo Panti mungkin. jompo, Nah, kita luruskan. diletakkan dia ke sana. Iya. Itu menurut cerita bagaimana tuh? Ya, Gue kalau berdosa gini, enggak anak tadi? gini. Ah, Kita nggak bisa menjudge secara umum. iya. Akan tetapi ya selagi kita bisa merawat orang tua kita, Iya. ya perlakukanlah orang tua. Baru berapa tahun lah bakal kita merawat dia dibandingkan dia merawat kita. Betul. Maaf tuh ya cerita nih, dia mau makan, tiba-tiba anaknya buang air besar, Iya. nggak jadi dia makan tuh. Pasti berhenti. Diambilnya itu kembali dibersihkannya, kadang-kadang maaf dia membersihkannya nggak dengan tangan kiri, lupa dia membersihkan tangannya, akhirnya dia pun makan kembali. Iya. Itu orang tua tuh. Begitulah orang tua. Ya terutama kan? ibu, bukan Iya, berarti iya. bapak tidak memperlakukan anak dengan baik. Banyak juga bapak yang, apalagi bapak yang udah single parent, dia sama seperti ibu. Iya. Dia yang menjaga anaknya dan sebagainya. Tapi ingat, apabila kita durhaka sama orang tua, fala taqul lahum uf. Jangan katakan kepada orang tua. Oh, saya nggak ngatakan tapi saya memukul. Oh, iya, Saja dia nggak paham. boleh. Ya Allah. Bilang saja nggak boleh. Mah, moh kata orang kita Jawa. Nggak mau mak, nggak lah. Mak pun Iya, seperti itu. Allah. Sering menyebut kata-kata itu. Fala taqulu ma'uf wala tanharuma. Jangan pernah senggak orang tua. Wa qul lahuma qaulan karimah. Katakan orang tua itu perkataan-perkataan yang mulia. Supaya apa? Dia senang, gembira dia di akhir hayatnya. Artinya apa? Apa yang Atuk tanyakan, kalau saran kita semua, bagi kita yang punya orang tua dan masih sanggup menjaga-jagalah. Ya. Contohnya tuh, Iya, Atuk betul. jaga sampai meninggal. Iya, betul. Atau ingat juga Iya. Mak Ustad iya, di iya. rumah Ah. sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal, sampai akhir hayatnya kita jaga, kita asuh. Tentu perlu ada kerjasama dengan pasangan masing-masing. Iya. Kalau pasangan kita kurang mendukung, Waduh. hajab juga kita tuh. Atau punya pasangan yang mengerti, Ustadz punya pasangan yang mengerti. Karena apa? Mertua itu posisinya, para saudara TBI, posisi mertua itu jangan pernah kita sepelekan. Dia sama posisinya seperti orang tua kita sendiri. Gitu. Begitulah kesempurnaan hati seorang ibu Iya, tadi kan. betul. Ketika Atuk sedang merawat orang tua tadi dalam keadaan sakit, dia terberak, Iya. ingin buang air besar, Iya. buang air kecil. Padahal kita bukan ada merasa mengeluh, bukan ada Iya, rasa dia sendiri yang nggak apa. enak. Tapi akhirnya apa kata dia? Kalian bagus-bagus lah menjaga aku. Tidak lama lagi aku ini. Ya Allah, kenapa mak berkata seperti itu? Begitu kalilah ya kan. Bayangkanlah yang macam Ustaz ceritakan tadi. Waktu kita semasa kecil, dia sedang nyenyak-nyenyak tidur, Iya. kita menangis, dia loncat mencari kita ya kan. Iya. Begitu kalilah orang tua. Jadi bagi netizen, kalau masih ada orang tua,
Jangan katakan kepada orang tua, karena doa orang tua itu tidak ada dinding pembatasnya, langsung diijabah Allah. Kalau dia berkata baik, pasti baik jadi kita. Karena begini ada kejadian seperti anak yang nakal-nakal, jangan disumpah, jangan disumpah-sumpahi, karena sumpah orang tua itu pasti berlaku. Tapi doakanlah dia yang terbaik. Seandainya dia bandel, niatkan nih, mudah-mudahan kau jadi ustadz nanti. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Itu anak yang soleh gitu. Ya. Insya Allah mungkin terkabulkan. Jadi gini, ingat balik lagi karena kita cerita hari ibu, tentu kita cerita banyak tentang ibu, maaf ya. Iya betul. Saudara, jadi kita nih anak yatim lah termasuk. Yatim piatu. Oh, bapak yatim apa yatim? Bapak yatim. Iya. Ibu piatu, tapi itu harus kita luruskan. Iya. Yatim piatu itu hanya kategori orang Indonesia. Jadi yatim itu baik meninggal bapak, meninggal ibu tetap dikategorikan anak yatim. Ada sesuatu yang hilang di antara keluarganya. Tapi orang Indonesia membagi dua. Yatim itu laki-laki, piatu itu perempuan. Tapi tengok aja di dalam Al-Quran kan tetap yatama, yatim. Tidak ada piatu mana pernah baca Quran ada piatu. Nah, jadi kembali lagi kepada cerita ibu. Kenapa Ustaz hari ini agak apalah namanya? Ya lantang aja Ustaz. Iya, agak terenyuh. Kenapa? Kemarin itu waktu bersama mama di saat nakal-nakalnya, kan kita pulang tuh jam berapa? Masuk nggak dari pintu tuh. Masuk dari jendela tuh. Kan luar biasa. Supaya tidak diketahui orang tua. Tidak diketahui orang tua. Tapi emak tahu Ustaz pulang tuh. Emak tahu Ustaz pulang. Ustaz kira dia pulang, diambilnya tali pinggang, dilibasnya, atau diambilnya lidi, dipukulnya, atau diambilnya sesuatu alat, diembatnya. Tapi ternyata tidak tuh. Apa yang dilakukan? Dilakukan emak. Dia ambil selimut tuh. Tahu dia kedinginan kita tuh. Padahal kita udah berbuat jahat. Diambilnya selimut tuh, diciumnya kanan kiri kita dan kening kita tuh. Apalagi yang mau kita nggak bisa lagi bilang apalagi yang mau kita durhaka kepada orang tua. Segitu banyak cinta kasih orang tua sama kita. Makanya minta maaf tuh, minta maaf juga semua. Kalau cerita orang tua, Ustadz pasti kalah. Pasti kalah. Ustadz sering menang di pertandingan. Ustadz sering bertanding di mana-mana. Tapi kalau berbicara tentang ibu, Ustadz orang yang pertama yang paling terenyuh. Karena apa? Ingat sekali bagaimana jerih payah orang tua sehingga Ustadz bisa jadi seperti ini. Ustadz berangkat kemana-mana karena restu orang tua. Ustadz pergi tanding ke sana kemari restu orang tua. Ustadz termotivasi jadi Ustadz dan memberikan tausiah di mana-mana juga karena orang tua yang mendukung dan terus mendukung kegiatan Ustadz. Dan ini mungkin terjadi sama semua orang. Betul itu ya? Iya. Betul. Jadi kita jadikan ibu kita adalah idola kita. Kalau dia masih ada, jaga dia, jangan sakiti. Kalau dia sudah tidak ada, maka doakanlah untuk dia. Dan ada satu lagi, dekatilah orang-orang terdekat dia. Nah, contoh. Kalau menurut Atuk, emak dulu dekat sama siapa? Misal. Iya, Asmatuon. Masih ada. Iya, Bu Asma, Dokter Tala. Maka Bu Asma kita datangi. Kemudian istri Dokter Tala kita datangi. Kenapa kita sering datangi dia? mendatangi kawan-kawan orang tua kita, pada hakikatnya kita juga berbakti kepada orang tua kita sendiri. Seperti itu cara secara tak langsung kita udah berbakti kepada orang tua kita. Karena itu orang-orang kesayangan dia. Gitu. Nah, begitu juga keluarganya masih ada. Kebetulan kita yang masih ada mungkin Teh Ati. Iya, betul. Kemudian mungkin Mak Abib, kemudian Teh Ina dan lain sebagainya, keluarga-keluarga terdekat Mak lainnya. Dekati dia, sayangi dia sama seperti kita menyayangi orang tua kita sendiri di samping kita mendoakannya. Jadi ya pingin dengar dari Atuk lagi apa hal-hal yang Atuk lihat di dalam kehidupan sehari-hari biar selesai apa yang ingin kita sampaikan. Sebenarnya Atuk kalau bicarakan masalah orang tua ini sebenarnya tidak sanggup karena membayangkan ketika mana orang tua kita masih hidup, kita tidak dia melihat kita itu bukan dalam keadaan senang. Jadi ke orang tua ini tengoknya anak tidak senang, hati dia pun susah. Kan gitu. Tadi belum bisa kita melihatkan kesan yang terbaik kepada orang tua. Ternyata orang tua kita memang sudah mendidik kita. Ini misal nih. Tapi ini anggap aja misal. Misal. Sebenarnya Ustadz kepingin kali Atuk lebih kepada ungkapan dari hati sanubari Atuk. Coba sekarang Atuk lihat kamera. Coba Atuk anggap itu emak, tapi minta tolong buka kacamatanya. Ya, coba. Nanti Atuk menangis. Enggak apa-apa tuh. Harus. Ya. Atuk sayang sama emak. Sayang emak. Sayang sekali. Sekarang anggap emak sekarang berada di tengah Atuk. Apa yang ingin Atuk sampaikan sama emak?
Ya paling Atuk sampaikan, Mak, selagi Mak masih ada, andaikan Mak kita masih ada, kami sampai sekarang ini bisa memberi Mak kesenangan. Maaf itu kesenangan material maupun ya secara jasmani, kami melayani Mak tidak sepenuhnya yang apa Mak layan kepada kami. Itulah andaikan Mak kita masih ada. Tapi ketika Atuk ingin berbicara seperti itu, ternyata Mak Atuk udah tak ada lagi di depan Atuk. Iya. Jadi saya berpesanlah kepada netizen ya kan, jangan terikut bersedih kepada kami. Nggak apa-apa tuh. Kalau ada orang bersedih karena kan ingat orang tuanya, itu justru orang yang baik. Jangan dia malah gembira dengan kepergian orang tuanya. Betul. Dia senang, oh makku pergi, aku bebas. Kan salah pendapat itu. Jadi kalaupun Ustadz ditanya, misalnya pun ada emak sekarang kepingin kalau meluk emak, kepingin mencium emak, bahkan sering juga berdoa, ya Allah, coba berikanlah berupa mimpi-mimpi, dan mimpi itu kita bersama orang tua kita tuh. Apalagi mimpi itu kalau bisa mimpi tatkala kita bersama dengan emak kita, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah netizen, kalau masih ada orang tua, kami kan udah tidak ada merasakannya lagi. Setelah kami mengalaminya, sudah tak ada. Ya Allah, memang rasanya dunia ini udah macam bagaimana rasanya dunia ini, macam ada yang hilang, ada yang kekurangan gitu. Jadi kalau netizen nanti kan akan merasakan juga sebagai orang tua. Jadi kalau kita berbuat bakti kepada orang tua kita, anak kita nanti akan membalas seperti itu. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, ibu dan bapak, percayalah, yakin suatu saat nanti anak-anak netizen sekalian akan berbuat seperti itu juga. Itulah dia. Sayangi orang tua. Sayangnya orang tua. Pasti Allah akan sayang sama kita. Sayangi orang tua, pasti anak kita akan menyayangi kita. Itulah dulu tuh. Selamat Hari Ibu 22 Desember. Semoga ibu-ibu semua sehat. Semua ibu-ibu dicintai oleh anak-anaknya. Semoga ibu-ibu juga mencintai ibu-ibunya. Baik ibu-ibunya masih ada ataupun ibu-ibunya sudah tiada. Kita tutup. Tapi dulu tuh, maksudnya ibu-ibu itu mana tahu kan gini, dia ada keluarga, sementara ibu dari suaminya meninggal. Jadi suami tadi kan ibu yang dari mertua dia itu udah seperti ibu kan. Nah, bukan berarti ibu kandung aja. Dari mertua pun itu udah seperti ibu kandung. Kan tak ada istilah mantan-mantan. Mantan-mantan kan gitu ya. Apalagi mantan anak, mantan istri mungkin, tapi mantan orang tua kita nggak pernah dengar seperti itu. Jadi gitu aja tuh. Iya, mungkin sampai di sini aja dulu. Demikian Nanti saja. lain cerita lagi akan kami sambung lagi ya. Jadi kita tutup dengan salam atau FBI, bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sedih, sayangi orang tua ya.